Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fran, mahasiswa Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar komunikasi digital. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang komunikasi, pesan nonverbal, serta komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan, ide, atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain dengan tujuan menciptakan kesamaan makna atau pemahaman. Proses ini melibatkan elemen-elemen kunci seperti pengirim, pesan, saluran, penerima, dan umpan balik atau feedback. Adapun contoh komunikasi. Yang pertama, contoh interpersonal. Misalnya, seorang mahasiswa mengirimkan pesan teks kepada dosennya untuk mengonfirmasi jadwal bimbingan skripsi. Pesannya jelas, menggunakan bahasa formal dan menunggu balasan atau umpan balik. Berikutnya contoh publik. Misalnya, seorang dosen menjelaskan materi kuliah pengantar komunikasi digital melalui platform tatap muka daring atau online class. Pesannya adalah materi kuliah, salurannya adalah internet atau aplikasi meeting, dan umpan baliknya adalah pertanyaan atau tanggapan dari mahasiswa. Berikutnya kita akan membahas pesan nonverbal. Pesan nonverbal adalah semua bentuk komunikasi yang disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Ini mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, penampilan diri, jarak fisik, sentuhan, dan bahkan intonasi suara. Adapun fungsi pesan nonverbal dalam komunikasi, yang pertama melengkapi. Contohnya, pesan nonverbal memperkuat pesan verbal. Misalnya tersenyum saat mengatakan saya senang. Yang kedua, mengulang. Misalnya, mengulang pesan verbal secara visual. Misalnya mengatakan ya sambil menganggukkan kepala. Yang ketiga, menggantikan. Misalnya, mengganti pesan verbal dengan isyarat nonverbal. Misalnya, melambaikan tangan sebagai pengganti ucapan sampai jumpa. 4. Menekankan. Menegaskan bagian tertentu dari pesan verbal. Misalnya, mengetuk meja saat menekankan poin penting. Yang kelima, bertentangan. Nonverbal bertentangan dengan verbal. Misalnya, mengatakan saya baik-baik saja dengan ekspresi wajah yang cemberut. Berikutnya, pengaruh dan pesan nonverbal yang baik dalam pembelajaran jarak jauh. Pengaruh nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh atau online, saluran komunikasi sering membatasi isyarat nonverbal. Oleh karena itu, isyarat yang terlihat menjadi sangat penting untuk mempertahankan keterlibatan dan pemahaman. Nonverbal yang buruk, misalnya tidak ada kontak mata, wajah lesu, dapat disalahartikan sebagai ketidakminatan atau ketidakpahaman. Pesan nonverbal yang baik dalam pembelajaran jarak jauh. Kontak mata. Pertahankan kontak mata dengan kamera untuk menciptakan kesan berbicara langsung kepada audiens. Ekspresi wajah. Tampilkan ekspresi yang antusias dan mendukung, seperti senyum atau anggukan, untuk menunjukkan perhatian dan pemahaman. Postur tubuh, duduk tegak, dan posisi tubuh yang baik mencerminkan profesionalisme dan kesiapan untuk belajar. Pencahayaan dan audio. Pastikan pencahayaan terang dan suara jelas. Berikutnya, kita akan membahas komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi efektif adalah proses di mana pesan yang disampaikan oleh pengirim diterima dan dipahami oleh penerima.
sesuai dengan maksud aslinya dan menghasilkan respon atau tindakan yang diharapkan. Komunikasi yang baik melibatkan tidak hanya kejelasan pesan, tetapi juga empati, mendengarkan secara aktif, dan penyampaian yang tepat sasaran. Kapan dan mengapa kita memerlukannya? Kita memerlukannya setiap saat dalam interaksi antar manusia, baik dalam lingkungan personal, profesional, maupun akademik. Mengapa? Tentunya untuk mencapai tujuan, untuk memastikan tugas diselesaikan dengan benar atau negosiasi berhasil, menghindari kesalahpahaman, mengurangi risiko noise dan distorsi informasi, membangun hubungan, memperkuat kepercayaan dan kolaborasi. Matiin dulu ya. Membangun hubungan, memperkuat kepercayaan dan kolaborasi. Tantangan terbesar menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Hambatan fisik atau lingkungan, suara bising, koneksi internet yang buruk, atau pencahayaan yang kurang. Hambatan semantik, pengguna istilah yang berbeda atau bahasa yang tidak dipahami oleh salah satu pihak. Hambatan psikologis atau emosional, prasangka, perbedaan persepsi, atau emosi yang kuat, misalnya marah atau cemas, yang mengganggu kemampuan untuk menerima dan memproses pesan secara objektif. Demikian penjelasan saya mengenai pentingnya pesan nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh. Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, bahasa tubuh, ekspresi, dan cara kita menyampaikan pesan tetap memiliki pengaruh yang besar dalam proses komunikasi. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana berkomunikasi dengan lebih efektif di lingkungan belajar online. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.